Selamat datang di channel Lembayung Senja. Mari kita bahas tentang etika berhutang dan pemberi hutang menurut ajaran Islam. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seringkali seseorang terpaksa untuk berhutang. Dalam Islam, berhutang bukanlah hal yang dilarang, asalkan dilakukan dengan etika yang benar. Etika pemilik hutang mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan transaksi berhutang. Pertama, niat yang kuat dalam berhutang. Salah satu aspek penting dalam berhutang adalah niat yang kuat untuk melunasi hutang. Niat yang tulus dalam berhutang merupakan bagian dari keimanan seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, Allah akan melunasi hutang bagi orang yang berhutang dengan niatan melunasinya. Kedua, transparansi dalam transaksi hutang pihutang. Transaksi hutang pihutang harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Dalam Islam, disarankan untuk menghadirkan saksi atau membuat perjanjian tertulis untuk transaksi hutang pihutang yang besar. Hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ketiga, pembayaran hutang tepat waktu. Pembayaran hutang tepat waktu sangat dianjurkan dalam Islam. Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu merupakan sebuah kezaliman. Oleh karena itu, pemilik hutang harus berusaha sebaik mungkin untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Keempat, kewajiban menurut putusan pengadilan. Jika sudah jatuh tempo dan belum membayar hutang, pemilik hutang wajib mematuhi jika pemberi hutang mencekal agar tidak pergi jauh. Ini menunjukkan bahwa pemilik hutang harus menghormati hak-hak pemberi hutang dan tidak menghindar dari tanggung jawabnya. Kelima, memberikan hak kepada pemberi hutang. Pemilik hutang harus mempersilakan jika pemberi hutang ingin menginap di rumah atau mengikutinya kemana-mana selama sudah sampai waktu jatuh tempo. Hal ini menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dalam menyelesaikan hutang. Terakhir, konsekuensi tidak mampu membayar hutang. Jika pemilik hutang tidak mampu membayar hutang, aset yang dimilikinya boleh ditarik melalui putusan pengadilan. Ini menekankan pentingnya melunasi hutang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam Sahih Bukhari, hadits nomor 2289, terdapat kisah yang menggambarkan pentingnya melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Suatu ketika para sahabat duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada jenazah dibawa mendekat ke arah Rasulullah. Rombongan yang membawa jenazah meminta Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong syalatkan jenazah ini." Rasulullah bertanya, "Apakah dia punya hutang?" "Tidak, ya Rasulullah." "Apakah dia punya warisan?" "Tidak, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban di atas, Rasulullah lalu mensyalatkan jenazah tersebut. Kemudian Rasulullah didatangkan jenazah yang lain lagi. Mereka gantian minta Rasulullah mensyalatkan jenazah yang mereka bawa. Rasulullah kemudian menanyakan, "Apakah dia punya hutang?" Dijawab rombongan yang membawa jenazah, "Iya, ya Rasulullah." "Apakah dia punya harta tinggalan?" "Ada, 3 dinar." Lalu Rasulullah mensyalatkan jenazah yang mempunyai hutang tapi juga mempunyai harta warisan yang bisa untuk membayar hutangnya. Berikutnya, Rasulullah dibawakan jenazah yang lain lagi. Permintaannya sama, mereka minta Rasulullah mensyalatkan. Rasulullah pun bertanya dengan pertanyaan normatif sebagaimana 2 jenazah sebelumnya. Bedanya, jenazah ketiga ini tidak mempunyai tinggalan warisan tapi malah meninggalkan hutang. Kata Rasulullah, "Kalian saja yang mensyalati teman kalian ini." Sejurus kemudian, Abu Qatadah mengajukan diri. "Ya Rasulullah, mohon engkau mensyalatkan dia. Aku yang menanggung hutangnya." Mendengar perkataan Abu Qatadah, Rasulullah pun baru berkenan mensyalatinya. Kisah ini mengajarkan bahwa melunasi hutang sebelum meninggal dunia sangat penting dalam Islam. Hutang yang tidak terbayarkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dengan demikian, menjaga kewajiban melunasi hutang merupakan bagian dari kebaikan yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Itulah beberapa prinsip etika pemilik hutang dalam Islam yang perlu diperhatikan. Dengan memahami dan mengikuti etika berhutang ini, diharapkan kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.